Strategi inovasi adalah rencana terstruktur yang menguraikan bagaimana perusahaan akan menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Strategi ini harus konsisten dengan visi misi dan nilai-nilai perusahaan serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Kalau menurut saya pribadi begitu, Mas. Bagaimana dengan Mas Jalu? Ya, oke, bisa itu bisa. Tapi kalau menurut saya, strategi inovasi itu kita harus tahu dulu apa itu strategi, apa itu inovasi. Misalkan strategi, strategi itu kan, cara, strategi itu cara, inovasi itu kan penemuan. Jadi menurutku itu strategi inovasi itu cara biar kita bisa menemukan atau cara biar kita bisa melaksanakan penemuan itu, bisa merealisasikan penemuan itu. Itu yang dimaksud strategi inovasi. Itu mungkin apa, bahasa gampangnya biar mudah dimengerti. Kan kalau di Google banyak juga itu kan, kayak strategi inovasi atau apa definisinya, banyak 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 definisi itu. Tapi kan gimana kita menyimpulkan, tapi intinya tetap sama walaupun bagaimanapun definisinya tetap sama intinya, itu. Oh iya. Selanjutnya saya mau tanya Mas Jalu, langkah-langkah mengembangkan strategi inovasi itu kalau menurut Mas Jalu sendiri itu bagaimana ya? Langkah-langkahnya ya? Mmm, kalau langkah-langkah biasanya itu, ada penelitian sama pengembangan. Jadi kita neliti dulu nih, apa yang dibutuhkan sama konsumen, kita meneliti dulu apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang mereka inginkan gitu kan. Habis itu sesudah kita tahu apa keinginan mereka, kita kembangin, kita buat itu. Misalkan Oh, contoh kayak tadi sayur roti gitu kan, misalkan sayur roti tuh, konsumen tuh pengen rasa blueberry misalkan. Nah itu, sayur roti harus usaha gimana caranya bikin roti yang rasa blueberry gitu misalkan, itu contoh ya. ya. Terus, eee, desain juga bisa, desain desain produk gitu kan. Kadang kalau desainnya itu aja kan kadang orang juga bosen ngelihatnya, pengen, "Kok nggak menarik, kurang menarik," gitu kan. Kalau menarik kan kita juga ngelihat dari, "Ih kayaknya menarik nih kan, cobain ah," gitu, bisa. Dari desain produk, ada bisa juga kolaborasi kolaborasi misalkan, kayak tadi saya roti kolaborasi sama, Unilever misalkan dia ah, sama susu misalkan susu Fisher Black gitu kan, kombinasi. Jadi biar kan ada tuh roti tawar yang roti sayur roti yang tawar, jadi dia udah include sama susunya, kan bisa gitu kolaborasi, biar inovasi baru kan. Betul. Bisa juga teknologi, digitalisasi digitalisasi. Jadi banyak 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 ini apa, promosikan lewat digital gitu-gituan lah. Udah sih itu dari aku. Kalau dari Mas Willy gimana? Sama ya Mas. Intinya itu melakukan riset pasar untuk memahami tren, kebutuhan dan harapan pelanggan, analisis kekuatan dan kelemahan internal, menilai kemampuan dan sumber daya perusahaan untuk mendukung inovasi identifikasi, peluang dan ancaman eksternal, pertimbangan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi inovasi seperti teknologi baru, regulasi, persaingan. Kalau menurut saya pribadi seperti itu Mas Jalu. Oh, berarti kita mirip-mirip kita ya? Ya, betul sekali. Jadi, eee, semua perusahaan nerapin nggak, Mas, strategi inovasi? Harusnya begitu Mas, untuk kayak improve lebih baik gitu. Kita kan perlu ada Mmm, strateginya, strategi inovasi biar katakanlah ada eh, saingan kita lah. Kalau kita nggak mau menerapin strategi inovasi, pasti perusahaan kita akan tertinggal. Menurut saya begitu. tapi, nggak semua ya, Mas, ya, nggak semua UMKM itu dia nerapin inovasi, nggak semua nerapin strategi, dia nggak make strategi inovasi, nggak make budaya inovasi, dia cuman berinovasi aja, mungkin sekali, 2 kali.
atau UMKM seperti itu, Mas, yang saya tahu ya. Iya, Saya karena kenapa saya ngomong begitu, Mas, karena saya pengalaman dari orang tua saya. Jadi kan orang tua saya itu kan, tukang roti ya, Mas, ya. Dia punya pabrik roti lah, alhamdulillah. Jadi tuh bapak saya itu, dia tukang roti dengan marketnya itu ke perusahaan-perusahaan, Mas. Jadi misalkan perusahaan itu punya, apa, ada break kan, ada waktu istirahat. Nah, di waktu istirahat itu dikasih extra food, yaitu roti dari orang tua saya, biasanya gitu. Jadi orang tua saya itu menurut orang tua saya itu, inovasi nggak perlu, menurut orang tua saya. Kenapa? Karena kalau kalau ke perusahaan Mas, misalkan kita dikontrak sama perusahaan 1 tahun nih, kita jadi supplier di perusahaan di PT apa, misalkan di PT A lah, kita jadi supplier di PT A itu 1 tahun. Ya jadi, mau dimakan mau enggak itu roti, misalkan dia order 1.000 cuma dimakan 900 biji, misalkan ya, dalam 1 hari, cuma dimakan 900 biji, itu 100 bijinya bukan berarti diretur ke kita, enggak gitu kalau perusahaan. Dia tetap bayar sesuai dengan orderannya itu 1.000. Jadi menurut orang tua saya, mau ada inovasi mau enggak terlalu inilah, karena udah pasti gitu kan, pasti dia pasti dibayar. Beda dengan di warung, Mas. Kalau di warung misalkan orang bosen sama roti ini nih, misalkan dia bosen dengan roti A, dia pasti akan nyari roti yang B, roti yang lain, roti B, roti C, roti D. Karena roti A itu bosen dia. Makanya kalau bagi perusahaan roti yang lain itu perlu yang inovasi buat warung-warung ya. Kalau orang tua saya, menurut orang tua saya nggak perlu inovasi karena udah ada kontrak, dia terikat kontrak. Kecuali kalau kontraknya habis baru agak pusing dikit, itu. terus saya mau tanya lagi Mas, menurut Mas Jalo itu manfaat menerapkan strategi inovasi itu apa ya? Manfaatnya ya, Iya, eee, kalau menurutku itu manfaat nerapin strategi inovasi, konsisten Mas, salah satunya konsisten. Jadi misalkan kalau kita misalkan lah, saya punya perusahaan misalkan ya, saya punya perusahaan, saya di perusahaan itu nerapin strategi inovasi ke anak buah, ke karyawan. Jadi misalkan saya terapin di 1 bulan harus ada inovasi misalkan ya, dan tiap bulan harus ada inovasi. Jadi setiap bulan tuh pasti ada inovasi terus, apapun itu, mau inovasi kecil, inovasi apa, inovasi besar atau kecil atau apapun itulah, pokoknya tetap ada. Jadi konsisten selalu ada, beda dengan yang nggak nerapin strategi inovasi di perusahaan mereka ya. Kadang setahun sekali baru ada inovasi atau 2 tahun sekali dan, kapan nggak tidak terjadwal lah. Kalau menurut Mas Billy, apa manfaatnya? Manfaat strategi inovasi? kalau menurut saya itu ada 3 ya Mas. Yang pertama itu meningkatkan keunggulan kompetitif, membuat suatu perusahaan untuk menonjolkan dan dari pesaing dan menarik lebih banyak pelanggan. Jadi kalau ibaratnya tadi kayak Mas Jalu bilang tentang roti ya, kalau kita lebih banyak contohnya kayak lebih banyak menu roti yang kita berikan kan, otomatis kan pelanggan kan minatnya kan juga banyak. Juga kan kita Ya, akan betul. menonjolkan dari segi perusahaan kita kan, lebih unggul dari kompetitif yang lain. Yang kedua yaitu meningkatkan probabilitas, yaitu memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih menguntungkan. Ya kayak tadi Mas, seumpamanya konsumen ini udah bosen dengan eh, roti rasa blueberry, kita ada inovasi baru kan, konsumen kan tidak bosen untuk membeli roti kita yang buatan kita itu. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan, membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan dengan lebih baik. Jadi pelanggan itu nggak gampang bosan, menurut saya gitu Mas Jalun. Iya iya, bisa bisa. Betul 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 betul. Oke, selanjutnya apa? Eh, Selanjutnya kita bahas tentang budaya inovasi ya Mas Jalu. Oke, siap. Eh, Menurut Mas Jalu apa dulu budaya inovasi itu? Nah, kita harus mahamin dulu, apa itu budaya, apa itu inovasi. Kayak tadi strategi itu. Jadi budaya itu kan kebiasaan nih. Budaya kan kebiasaan, habit lah. Inovasi ya penemuan. Jadi,
Maksudnya itu suatu kebiasaan yang membuat seseorang berinovasi gitu, intinya gitulah, budaya inovasi itu. Gimana cara bukan cara, kebiasaan apa yang bisa bikin seseorang berinovasi, selalu berinovasi terus. Misalkan contoh ya, contoh saya contohin misalkan, misalkan saya dari kecil dikasih komputer sama orang tua misalkan ya, dikasih kecil, dikasih komputer sama orang tua. Jadi orang tua saya ngomong, "Jalu, itu pahamin komputer, pahamin, eee, software-nya atau apapun itu." Saya pahamin, karena dari kecil udah dipahamin, udah ini ngerti, jadi kita gede, kita tahu kekurangannya, kekurangan komputer itu misalkan, "Ih, kok nge-lag ya? Harus dikasih apa ya biar gak nge-lag ya?" Nah, baru kan jadi kerasa kalau kalau kita kebiasaan kebiasaan suatu kebiasaan jadi ngerti kita apa kekurangannya. Itu menurut saya budaya inovasi itu. Kalau menurut Mas Willy gimana? Menurut saya itu budaya inovasi itu keyakinan dan kebiasaan yang mendukung dan mendorong pemikiran kreatif dan pengambilan resiko dalam suatu organisasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi munculnya ide-ide baru, eh, dan penerapan solusi inovatif meningkatkan kinerja dan mencapai kesuksesan. Jadi ya kurang lebihnya sama sih apa yang disampaikan Mas Jalu tadi. Kayak apa itu? Budaya itu kan ya dari yang diajarkan dari dulu dan kita Kebiasaan. inovasikan, tinggal kita pengembangannya bagaimana. Kalau menurut saya sendiri begitu Mas Jalu. Kalau contohnya gimana, Mas? Ada contoh-contoh nggak? Contoh-contoh budaya inovasi? Eh, Contoh-contoh budaya inovasi ya seperti kita gini Mas, seumpamanya eh, di suatu organisasi ya, di suatu pekerjaan, kita kan udah ada budaya ya, dari dulu-dulu gimana, budayanya bagaimana. Nah, budaya inovatif itu eh, tinggal kita bagaimana mengimprove eh, kebiasaan yang lebih baik. Menurut saya begitu. Oke. Kalau contoh penerapannya gimana, Mas? Misalkan Contoh contoh penerapannya. Ya, contoh penerapannya kayak tadi Mas, seumpamanya kan di suatu perusahaan kan udah tahu kan ada budayanya seperti apa. Tinggal kita mengikuti, tetapi kita harus juga mengembangkan budaya di situ. Kalau ada yang masih kurang menurutnya gitu. Oke. Kalau menurut Mas Jalu, manfaat budaya inovasi itu bagaimana ya? Manfaat budaya inovasi. Manfaatnya itu jadi, banyak ini Mas, banyak ide-ide baru banyak ide-ide baru. Sama kayak tadi saya omongin di awal, kayak apa, apa namanya, saya dikasih komputer sama orang tua gitu kan, Ya, karena kita udah nguasain itu komputer, jadi kan kita kan tahu kekurangan-kekurangannya tuh. Nah, misalkan ada kekurangan di nge-lag-nya lah, atau WiFi-nya, sinyalnya, atau penyimpanannya, kan itu udah banyak tuh, jadi ada banyak inovasi. Itu salah satu manfaatnya. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Willy gimana? menurut saya manfaat budaya inovasi yaitu peningkatan keunggulan kompetitif, membantu perusahaan menonjol dari pesaingnya dan menarik pelanggan baru. Pelanggan profitabilitas, memungkinkan bisnis mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih menguntungkan. Meningkatkan kepuasan pelanggan, membantu perusahaan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik. Kalau di suatu perusahaan atau organisasi menurut saya begitu Mas, sepemahaman saya. Oke. Oh iya Mas, kan, kemarin Mas Willy neliti PT apa Mas? Kemarin PT KAI Mas. oh PT KAI. Iya. Kalau budaya inovasi
yang digunain sama PT KAI apa, Mas? Oh, penerapan budaya inovasi yang diterapin di PT KAI itu ada tiga. Yang pertama, pengembangan kereta api baru. KAI terus mengembangkan kereta api baru dengan berbagai fitur dan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi penumpang. Seperti KA Argo, Bromo, Anggrek, KA Sanka, Yala, dan KA Blambangan. Yang kedua, penerapan teknologi digital. KAI memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanannya, seperti aplikasi KAI Akses, e-Ticketing, dan Self Checking. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. KAI terus meningkatkan kualitas layanan dengan berbagai inisiatif seperti penyediaan WiFi gratis di stasiun, layanan catering, on-board, dan gue eksekutif. Eh, Kalau Mas Jalu itu kemarin itu apa ya Mas PT-nya itu? Oh, kalau aku kemarin, neliti PT Astra Honda Motor, AHM AHM. Oh, PT Astra Honda Motor itu yang eh, bergulir apa itu tentang pabrik itu ya pembuatan motor itu ya Mas Jalu? Ya, motor Honda. Kalau boleh tahu penerapan budaya inovasinya di PT yang Mas Jalu teliti itu apa ya? Kalau penerapan budayanya ya, Ya. jadi yang aku tahu ada 6 di AHM itu. Yang pertama itu, eee, menerima terhadap perubahan. Maksudnya itu AHM mendorong karyawan untuk menjadi terbuka sama perubahan. Jadi nggak kolot lah, Oh ya. nggak kolot, nggak otaknya nggak yang kayak dulu, zaman dulu, kita harus nerima perubahan. Terus yang kedua, kolaborasi sama komunikasi. Maksudnya itu AHM ngedorong karyawan antara divisi A sama divisi B itu saling collab, nggak cuek-cuekan. Jadi misalkan ada butuh misalkan di divisi A itu butuh butuh ini misalkan kan, di motor tuh misalkan butuh kekurangan ini, entar ditambahin sama si B. Jadi saling komunikasi, nggak diem-dieman gitu, maksudnya begitu. Terus yang ketiga itu pemberdayaan karyawan. Maksudnya itu AHM memberi kebebasan kepada karyawan yang mau mencoba ide-ide baru. Jadi nggak pelit misalkan, kan kalau kalau kita mau ngeluarin inovasi baru di AHM ya, kita mau ngeluarin inovasi baru pasti ada modal nih, butuh modal. Jadi AHM itu nggak pelit modal. Jadi dia misalkan kalau ada karyawannya ada yang punya inovasi baru, dipertimbangin dulu misalkan inovasi bagus, ya dicobain, nggak nggak takut bakal rugi gitu, AHM itu seperti itu. Terus yang keempat, penekanan pada pembelajaran dan pengembangan. Jadi maksudnya itu AHM mendorong budaya pembelajaran yang berkelanjutan di mana karyawan didorong untuk terus meningkatkan keterampilan. Jadi, karyawan AHM itu didorong Didorong biar meningkatkan keterampilannya, misalkan keterampilan masih kurang, didorong terus, didorong biar biar semangat, mereka bersemangat. Jadi enggak misalkan, kan kalau belum terampil misalkan misalkan kita bikin motor, bikin mesin lah, mesin motor nih, mesin motor Honda, belum terampil bikin motor pasti ada kesalahan kan. Jadi kesalahan itu tuh tegur baik-baik, lalu dijadiin pembelajaran, jadi biar nggak ngulangin lagi. Bukan bukan malah diomelin, dicaci maki, atau di-PHK gitu kan, enggak, kalau AHM nggak gitu setahuku ya. Lalu yang kelima itu penghargaan dan pengakuan. Jadi, AHM itu memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berkontribusi untuk perusahaan. Maksudnya dalam tanda kutip, berkontribusi dalam inovasi ya. Jadi diberi penghargaan, jadi nggak kayak kita misalkan aku karyawan AHM nih, terus aku punya inovasi, aku ngomong ke atasanku kan,
"Pak, aku punya inovasi ini," misalkan. Nggak cuma ditanggepin doang terus diambil idenya, udah digituin aja, enggak. Misalkan kalau aku punya inovasi nih, aku yang punya inovasi, nanti aku dikasih penghargaan sama AHM itu, misalkan berupa kenaikan gaji atau apapun itu sertifikat. Itu kan kalau sertifikat itu kan berguna juga kan buat ngelamar ke PT lain, misalkan udah habis kontrak di AHM, itu kan berguna juga buat di PT lain buat ngelamar kan. Lalu yang keenam itu fokus pada pelanggan. Jadi AHM itu mendorong karyawan untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ya, yang tadi. Jadi AHM itu, eee, menerima kritik dari pelanggan. Misalkan pelanggan itu butuh motor yang panjang misalkan, ya dikritik, dipertimbangkan itu, dipertimbangkan. Misalkan kalau banyak orang yang mau motor Honda itu panjang, nanti dibikinin, misalkan gitu contohnya. Itu sih yang aku tahu dari AHM ya, budaya inovasi yang digunain itu. Kalau di ini Mas, tadi kan aku tadi lupa nggak nanya di strategi inovasi. Kalau strategi inovasi yang diterapin di PT KAI apa Mas? Kalau sepemahaman saya ada dua, Mas. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. PT KAI melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. KAI akan meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai insentif seperti KAI menawarkan kereta api dengan berbagai kelas dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Memperkenalkan sistem boarding pass untuk menyederhanakan proses naik kereta. Selanjutnya, meningkatkan kebersihan dan kenyamanan stasiun dan kereta api. Layanan WiFi gratis disediakan di beberapa stasiun dan di kereta. Mengembangkan aplikasi KAI Akses untuk mengecek informasi seperti pemesanan tiket, jadwal tiket, gitu. Terus selanjutnya ada kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan menarik. Selanjutnya yang kedua yaitu KAI juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisien dan efektivitas operasional, misalnya memperkenalkan sistem tiket online untuk menyederhanakan pembelian tiket. Jadi itu tidak perlu berbondong-bondong ke stasiun untuk antri tiket antri panjang, nggak perlu. Sekarang ada strategi inovasi beli tiket bisa lewat handphone. Penggunaan sistem persinyalan modern untuk meningkatkan keselamatan dan ketepatan waktu kereta api. Pengembangan sistem pemeliharaan kereta api dengan menggunakan teknologi, KAI akan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan memberikan informasi terkini. Jadi, KAI itu bisa update melalui entah dari sosial medianya, dari TikTok, dari IG. KAI bisa memberikan informasi kepada pelanggan supaya pelanggan itu dapat info-info terbaru tentang PT KAI. Menurut saya begitu, Mas. Kalau Mas Jalil sendiri, strategi inovasi apa yang diterapkan di perusahaan PT AHM, Mas? Yang ku tahu ada 3 ya. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan, R&D. Maksudnya itu AHM memiliki pusat penelitian dan pengembangan yang fokus pada inovasi teknologi untuk peningkatan performa, efisiensi bahan bakar, dan keamanan kendaraan. Jadi, eee, maksudnya itu jadi AHM itu punya, divisi pengembangan. Dia punya divisi pengembangan. Nah, divisi pengembangan itu kerjaannya itu, ya itu neliti buat inovasi untuk teknologi, maksudnya itu dalam konteks performanya, atau efisiensi bahan bakar. Jadi dia tuh, inovasinya itu dalam bidang efisiensi lah, efisiensi mesin kayak bahan bakarnya lebih irit lah,
atau keamanan berkendaranya jadi lebih aman, itu yang pertama. Yang kedua itu kolaborasi dan kemitraan. Jadi AHM itu, banyak collab sama perusahaan lain. Jadi kan kalau kita collab sama perusahaan lain kadang kadang kita dapet ide-ide baru gitu kan, dapat ide-ide baru kadang. Jadi makanya salah satunya itu, kolaborasi dan kemitraan. Lalu yang ketiga, digitalisasi dan teknologi terkini. Mmm, maksudnya itu, nggak kudet. Misalkan, eee, teknologi kan makin lama makin berkembang nih, Mas, ya. Jadi Iya. ada teknologi baru, dia tuh selalu digunain itu, digunain buat referensi. Contoh kayak sekarang ada, udah diterapin di motor itu sekarang sistem pengereman yang dulu itu, Mas, kalau ngerem misalkan kita rem depan dadakan gitu kan, ngerem belakang dadakan, itu pasti bannya itu diem, tapi gimana ya, Masnya tahu ngepot itu, tahu ngepot Oh atau ya. gitu. Jadi kalau dulu itu, kalau direm rem paksa, rem dadakan, langsung ngepot gitu, Mas, kadang malah jatuh. Kalau sekarang udah nggak gitu. Jadi sekarang sistemnya itu, dia direm, dia bannya berhenti, jalan lagi, berhenti, jalan lagi. Jadi nggak berhenti terus, jadi nggak ngepot. Itu salah satu penemuan di AHM itu. Itu ya pengereman Nah itu ABS itu ya Mas Jalu? ya itu. Jadi itu Nah kan itulah konsumen itu kan anu kalau ada tiba-tiba di depan itu ada entah ada mobil yang diem atau motor yang diem, kalau di ngerem kan langsung itu nggak ngepot itu kan sangat menguntungkan bagi konsumen kan itu Mas Jalu. ya, betul. Itu lebih safety, lebih Ya, lebih aman buat pengendara. Kan kalau dulu mah kan itu bisa ngepot malah malah jatuh, malah nabrak, sama aja iya, bohong kan kita ngerem juga. iya, betul. Ya itu aja sih, Mas, yang dari aku. Eh, Mungkin cukup sekian ya Mas Jalu tentang ini pembahasan strategi inovasi dan budaya inovasi kita. Ya, Apa ada tambahan lagi? Masnya aku nggak ada sih, kalau dari Mas Willy ada tambahan nggak? Kalau dari saya sendiri tidak ada. Tapi ngomong-ngomong, Mas, yang aku omongin ini Masnya paham nggak? Ngerti nggak? Takutnya aku ngomong doang panjang lebar tapi nggak ngerti kan? Paham Mas, paham. Sangat paham. Oh, alhamdulillah. Ya, Oke, sekarang kita akan membahas, visi misi perusahaan yang diteliti kemarin, yaitu aku AHM, Astra Honda Motor, dan Mas Willy. PT KAI Kereta Api Indonesia. Oke. Jadi sebelumnya aku bahas dulu apa sejarah AHM ya. Jadi pada pada tahun 1971 sampai dengan 1980, PT Astra Honda Motor merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia yang didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Jadi saat itu PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya itu diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD. Maksudnya itu completely knockdown. Tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi oleh Honda adalah tipe bisnis, yaitu S90Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama 1 tahun hanya 1.500 unit. Jadi awal berdiri itu cuma produksi 1.500 unit doang. Namun melonjak menjadi sekitar 3.000 unit pada tahun seterusnya dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan di Indonesia. Lalu pada tahun 1981, PT Federal Motor mencapai 1 juta produksi dengan sepeda motor Honda. Dengan produksi sepeda motor Honda. Jadi pada tahun 1981 itu PT Federal Motor memproduksi 1 juta unit.
Seiring dengan penerimaan masyarakat yang tinggi, PT Federal Motor mendirikan pabrik kedua di Pegangsaan dan menaikkan kapasitas produksi menjadi 2.000 unit per tahun 1999. Jadi, dari sejarah itu dibuatlah visi dan misi. Apa itu visi? Apa visi PT AHM? Visinya itu AHM ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Lalu misi AHM itu menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik. Oke, itu aja dari aku. Selanjutnya dari visi dan misi PT Kereta Api Indonesia. Visinya menjadi perusahaan yang unggul dan penyediaan layanan angkutan kereta api, berkontribusi pada konektivitas dan mobilitas masyarakat Indonesia. Jadi visi yang dimaksud pada perusahaan kereta api yaitu PT Kereta Api ingin menjadi penyediaan layanan angkutan kereta api yang berkontribusi. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyelenggarakan angkutan kereta api yang aman, nyaman, dan terpercaya. Maksudnya itu pada PT Kereta Api, ia ingin membuat konsumen atau pelanggannya itu jika menaiki sebuah kereta api memiliki rasa kenyamanan, keamanan, dan bisa dipercaya. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan dengan pelayanan kepada pelanggan. Jadi PT Kereta Api itu selalu improve untuk menjadi lebih baik untuk pelanggan agar pelanggan atau konsumen tersebut percaya dengan angkutan kereta api. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur dan teknologi kereta api. Jadi eh, KAI atau Kereta Api Indonesia selalu berinovasi dari teknologi maupun infrastruktur. Yang keempat, meningkatkan efisien operasional dengan keuangan perusahaan. Jadi PT Kereta Api tersebut meningkatkan efisiensinya di eh, bidang operasionalnya. Yang terakhir yaitu berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pariwisata nasional. Jadi kereta api Indonesia itu sangat berkontribusi pada negara kita. Sudah cukup. Sekian diskusi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau sok pinter, bukan berarti kita sok pinter atau sok paham, tapi itulah yang kami pahami dari materi ini. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.